penginapan murah cottage petangan kampus Gogori Resto. Nah, tuh ada Mas Imam. Waduh, tempatnya besar. Ada anggur. Keren tempatnya. Aduh. Halo Mas Imam. Hai. Stroker harus bahagia. Para subscriber, Stroker harus bahagia dan Bapak Ibu. Siang hari ini saya masih di Yogyakarta. Di Jalan Kaliurang, kilometer 14, sebelah kampus UI tepatnya. Iya, di Jalan Kaliurang, kilometer 14, sebelah kampus UI. Sebelah kampus Universitas Islam Indonesia tepatnya di rumah makan Segogori Resto. Di Segogori Resto. Wah, ini kita bicara dengan ownernya nih siang hari ini. Bisa diperkenalkan Mas? Oke. Jadi saya berterima kasih Om Andreas sudah mampir di tempat kami. Salah satu tempat kami gitulah. Waduh, kalau salah satu berarti ada salah dua dan salah tiga nih. Insya Allah. Puji Tuhan Mas. Nah, nama saya Imam Setio Hadi. Background saya Ubud. Ubud itu adalah orang yang selalu obah. Wah. Jadi mungkin ada orang yang bilang orang seperti kita ini orang yang sulit di birokrasi, sulit diatur karena kita lebih pada jiwa entrepreneurship yang selalu berkembang dinamis. Iya. Singkat cerita, saya terkena stroke itu pada tanggal 22 Januari tahun 2022 kemarin. Jadi Om Andreas kira-kira saya ini ya 19 bulan ya terkena pasca stroke. Oh iya Pak Imam, aku sekedar info nih. Aku hari ini tanggal 17 Oktober 2023 saya pas setahun pasca stroke. Kalau saya 17 Oktober pas ulang tahun ini. Ini pas ulang tahun saya. Waduh, Mas Imam ulang tahun. Waduh, ya, betul. Selamat tahun tiba. Panjang umur. Terima kasih. Iya Mas Imam. Tadi ini posisi di mana nih? Waduh, ini tempatnya luas sekali nih Mas. Enak ini Mas. Ini 3000 meter. 3000 meter. Ini berada di Jalan Kaliurang. KM 14. Sebelah utara persis atau gandeng dengan kampus UI Universitas Islam Indonesia. Nah, ini kita konsep untuk semacam ya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas karena di sini ada resto, kemudian berdampingan dengan itu yang baru kita buat itu budidaya melon. Wah, nanti sistem kita lihat dengan dengan sistem di greenhouse. Kemudian kita juga punya greenhouse anggrek itu di belakang. Greenhouse anggrek di belakang. Kemudian ada kotet itu ada penginapan. 13 kotet Ada penginapan untuk menampung tamu-tamu atau orang tua atau keluarga mahasiswa mungkin yang mau wisuda anaknya. Oh, bisa menginap tempat ini. Bisa menginap di sini, bisa makan di sini. Bisa sholat di tempat kita juga bisa karena kita sediakan musola. Wah, luar biasa. Kita punya halaman yang luas untuk parkir. Berapa ribu meter? Ini 3000 meter ya. 3000 meter. Iya. Kita bagi-bagi. Ya. Jadi sudah menjadi prinsip saya terutama ketika saya mengalami stroke satu keajaiban dalam tubuh. Dalam hal ini saya mendapat keajaiban luar biasa, anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saya disadarkan, saya diberi ujian stroke iskemik atau penyumbatan sebelah kiri yang berdampak sebelah kanan lumpuh. Nah, kenapa ini anugerah? Karena dengan adanya stroke ini saya yang sebelumnya kemarin
aktivitas saya nggak teratur, kemana-kemana ya, main musik, pekerjaan musik. Iya, terus bekerja sehari-hari sebagai pemborong rumah antik lah, rumah kayu. Rumah kayu. Iya. Joglo ya. Joglo, limasan, gazebo dan sebagainya. Kemudian pola hidup yang jelek karena merokok sehari 4 sampai 5 bungkus. Bukan 4 batang tapi 4 sampai 5 bungkus jarum. Kalau boleh saya sebut ya. Waduh. Tapi ya itu masa lalu. Itu masa lalu Bapak dengan pola hidup. Wah, paling enak manggil Mas Ki ya. Siap. Iya, aku 56 57 beda setahun. Waduh. Mas saya Mas. Artinya apa? Kenapa kita menyikapi ini adalah anugerah, yaitu tadi ternyata dengan kondisi seperti ini saya nggak bisa gerak, saya lumpuh selama 2 bulan sejak tanggal 22 Januari tahun 2022 saat 18 bulan lah lebih sedikit. Kemudian baru 2 bulan sesudah baring itu sudah pulang rumah sakit baru bisa jalan. Dan sekarang alhamdulillah tinggal tangan ya, angkat. Membuka tangan kanan ini. Kalau yang lainnya insya Allah sudah melebihi orang normal, orang sehat. Mas Imam, boleh cerita sedikit waktu saat-saat kena stroke-nya tuh gimana Mas? Nah, kita setback ke belakang lagi, tapi alhamdulillah daya pikir saya sudah mulai normal, sudah kembali ingat. Kembali lantip kalau orang Jawa itu, kembali mudah mengingat. Jadi gejala stroke yang saya alami itu 3 hari sebelum saya masuk rumah sakit. Saya ingat betul saya bertamu di tempat teman jam 10 malam, kondisi capek, kita ngobrol santai gini, tiba-tiba tangan kanan ini kayak ngepir, jadi kayak ngepir tuh. Iya, ngeper. Iya. Terus di dada ini kayak ada deg-deg, kayak ada semacam yang hentakan gitulah. Deg-deg gitu. Nah, tapi saya masih paksakan untuk nyetir mobil pulang ke rumah. Masih paksa nyetir mobil? Iya. Padahal itu sehari sebelumnya? Ya, 3 hari sebelum 3 hari? Sakit. Itu sudah, Nah, saya pulang tidur. Paginya saya masih kerja. Masih lanjut kerja? Enggak ke rumah sakit? Masih sampai malam. Pulang ke rumah baru siangnya atau pagi jam 10 itu saya disuruh ibu masuk rumah sakit. Ya saya dengan santainya ya masih nyetir mobil sendiri, masih jalan-jalan di UGD. Nah, ketika dipanggil kemudian ditidurkan di bed itu, saya diobservasi, diinfus di tangan. Lah mulai saat itu kok saya ngedrop kondisinya. Kaki jadi lumpuh, tangan jadi lumpuh, mulut agak perot. Itu jadi tanggal 22 itu? Iya. Berarti sebelum 3 harinya itu sudah tanggal mulai? 19 itu sudah gejala. Nah, gitu, tapi secara psikologis saya tuh merasa bahwa ini paling 2 hari. Sembuh karena pikiran saya masih normal. Hanya kita sulit bicara dan kondisi sebelah kanan lumpuh. Itu berapa hari Mas di rumah sakit? 6 hari. 6 hari. Kemudian dinyatakan sembuh stroke atau teratasi oleh dokter. Kita jadi pasien hemiparesis ya. Hemiparesis atau pasca stroke sampai sekarang ini 19 bulan. Terus tiap hari ya terapi sendiri menurut situasi dan kondisi tubuh saya sendiri. Minum obat masih tetap kan ya? Saya 2 bulan ini sudah stop semua obat. Malah stop. Iya. Karena tapi kalau tensi kenapa? Tensi bagus? Tensi saya tinggi terus. Kenapa enggak minum obat? Sebelum stroke saya 200, 250 tapi tanpa gejala. Jadi nggak sakit, nggak terasa gitu. Jadi tanpa gejala. Nah, kenapa sekarang saya kok stop obat? Itu saya berpikir bahwa setelah saya mengalami sakit yang itu saya anggap ada titik nadir derita yang saya alami, titik yang paling rendah. Kemudian perlahan saya bisa bangkit
Nah, sekarang ini kita selalu bersikap positif bahwa segala sesuatu itu tergantung pikiran saya. Betul, iya. Iya. Nah, ketika kita bisa mengelola pikiran kita, berarti kita sejatinya adalah sehat. Iya. Karena apa? Karena kita di backup, di backing oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan. Nah, bukan saya menafikan atau menghilangkan fungsi dokter yang ahli ini kaitannya dengan obat-obatan. Ya, tapi saya punya tubuh, saya punya organ, sayalah yang bisa merasakan sendiri. Oh, saya nyaman. Oh, saya enjoy. Bagaimana Mas menyikapi, mengelola ya. Manajemen hati, manajemen tubuh, hati, tubuh dan pikiran harus tetap enjoy ya Mas. Enjoy. Nggak boleh berat atau stres lagi, udah nggak boleh. Yang saya lakukan setiap hari semenjak saya tidak minum obat-obat kimia itu, bukan saya menyepelekan, tapi saya merasakan bahwa saya lepas obat itu kok saya merasakan nyaman. Kenapa nyaman? Karena saya bisa mengkonekkan langkah-langkah hidup saya, kegiatan saya dengan apa yang saya pikirkan, dan itu terasa nyaman di hati. Oh, gitu Pak. Tapi untuk gejala-gejala apa efek tubuh itu lebih nyaman, pokoknya enak gitu ya Mas ya? Iya, saya memanajemen tubuh saya ini seperti memanajemen perusahaan. Jadi, mana yang kira-kira ada handicap atau mana yang kira-kira macet itu yang kita kupas. Jadi kita tidak berpikir tentang masalahnya, tapi kita selalu memikirkan tentang solusi. Nah, nah ini yang luar biasa ini Mas Imam. Kan pasca stroke tapi mempunyai usaha nih Mas. Ini usaha ini sudah berapa lama Mas Imam? Ini saya mulai rumah makan ini ada di beberapa tempat. Ada di beberapa tempat? Iya, di beberapa kota. Jadi sejak 5 bulan yang lalu, ketika saat itu saya ketemu sama teman, HP saya rusak, saya bawa ke counter. Nah, yang punya counter yang ngerjakan tanpa pembantu adalah seorang yang namanya Mr. X. Dia layarnya LCD-nya kena, dia servis, dia ganti normal kembali. Saya melongok ke counter dia yang besar dan ramai, ada di dekat Bandara Adi Sucipto. Sampai sekarang masih tak lihat dia tangannya enggak ada, hanya tangannya yang sebelah kanan. Oh, jadi tak tanya dia, wah iya. Tak tanya, Mas, tanganmu kenapa? Kecelakaan di mana gitu. Nah, dia menjawab, Pak, saya nggak punya tangan sejak lahir. Terus tak lihat ke bawah, Masya Allah, dia nggak punya kaki. Jadi, tangan dan nggak tumbuh, kaki nggak ada, itu hanya satu jengkal dari pantat kakinya. Tuh. Luar biasanya, dia hanya punya satu tangan. Tapi yang mengalahkan saya yang punya 2 tangan, punya 2 kaki, lainnya sama semua. Iya. Dia bisa buka counter HP, masih muda dia, 32 tahun, punya istri yang cantik, punya seorang anak. Dia kalau kulaan, dia digendong istrinya, dibawa naik Grab. Waduh, luar biasa. Dia punya 2 counter jadi 1, laris, rame. Dia juga pinternya bisa dalam kondisi satu kaki ya, satu tangan. Dia nggak punya kaki normal. Jadi nggak punya kaki, tangannya hanya satu. Nah dari situ saya, oh iya ya, berarti saya ini kurang bersyukur. Wong punya 2 kaki, punya 2 tangan lengkap, semua nggak ada yang kurang. Hanya ya hanya fungsinya aja yang berubah, ya menuju pulih gitu. Makanya sejak saat itu saya berpikir kalau saya melakukan kerjaan yang kemarin saya nggak bisa, sudah tidak bisa lagi. Sakit, ya. Itu dulu pekerjaannya main musik juga ya Pak? Iya. Jadi saya sehari-hari mengerjakan pembuatan rumah adat, khususnya adat Jawa, yang di dalamnya ada rumah joglo,
ada limasan, ada gazebo dan lain sebagainya. Berarti mainnya main di kayu ya? Iya, rumit kayu lah ya, istilah rumit dan seni lah ya, orang seni. Harus seni. Harus seni ya. Ya, karena di situ ada benefit, ada value, ada nilai tambah. Ketika pelanggan tahu saya rambutnya gondrong. Oh, dulu rambut gondrong? Gondrong. Waduh, kalau ketemu dulu saya juga serem. Dipotong oleh dokter karena sakit stroke. Justru ini rambut pendek karena kena stroke. Iya, rambutnya gondrong. Waduh, ini ono foto nih Mas lagi Mas. Iya. Ya dilihat. Nah, itulah. Jadi saat itu saya terhenyak. Kenapa saya tidak mulai menegakkan kembali ekonomi saya? Menegakkan kembali ekonomi sekalipun dalam kondisi sekarang stroke. Walaupun kita belum sempurna sebagai manusia yang normal, manusia yang sehat. Tapi itu tidak menjadi hambatan buat saya. Karena saya berprinsip apa yang saya bisa, apa yang bisa saya gerakkan, itulah yang saya kerjakan. Wah, luar biasa Mas Imam. Nah, jadi apa namanya Mas Imam, karena apa namanya melihat sendiri situasi yang tadi itu, yang orang tadi itu, Mas Imam mempunyai suatu motivasi kuat. Nah, saya masih lengkap, hanya saja lemah. Kenapa saya nggak bisa? Seharusnya lebih dari dia ya Mas Imam. Betul sekali gitu. Nah, dari situ kan saya berpikir, ini kalau saya melanjutkan kerja saya yang kemarin sebelum stroke, yaitu tadi membuat rumah-rumah joglo untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan kalau malam saya reguleran di hotel di Jogja itu main musik. Kebetulan alat musik yang saya pegang saxophone sama biola. Waduh, ini belum bisa, saya belum bisa gerak, belum bisa main nada-nada lagi. Wah, jadi Mas main seni kayu, tapi kalau malam main musik, saxophone atau biola. Betul. Waduh, nanti kalau udah bisa ajarin harus bisa lagi. Keren, harus bisa, pasti bisa, harus bisa berbagi. Ini kan soal waktu. Biar Tuhan lah yang punya target, saya yang menjalani. Iya. Jadi Mas Imam berpikir seperti itu saat ini sudah berapa tempat Mas buat apa namanya resto seperti ini? Kita ada yang skalanya lebih kecil, warung makan. Kan warung pertama makan. dulu saya buka warung makan. Ada di kawasan Bantul. Tepatnya di Pleret. Itu namanya Sop Ayam Pak Ingong. Ingong itu panggilan saya waktu kecil. Mesti ada Sop Ayam Pak Ingong. Pak Ingong di Pleret Bantul. Pleret Bantul. Iya. Nah, kalau ini namanya tadi Wedangan Kampus Segogori Resto. Wedangan Kampus Segogori Resto. Segogori Resto. Segogori itu artinya nasi nangka. Gudeg. Nasi nangka. Iya. Oh, gudeg. Iya. Gudegnya. Iya. Oh, keren banget. Sebagai basic ya. Kita pilih nama yang familiar lah. Segogori kan kesannya gori itu kan murah gitu. Iya. Panganan diso gitu. Sudah begitu di tempat ini ada apa tadi Mas? Ya, ini integrated atau terpadu dengan kita buat greenhouse untuk tanaman melon tanpa tanah. Ada greenhouse tanaman melon. Iya, nanam di polybag. Kemudian ada kebun anggrek, greenhouse juga tapi untuk anggrek. Ada ini kebun anggur yang sedang ini ada anggur ini lagi. Waduh, nanti kita bisa lihat. Luar biasa. Kemudian ada juga cottage atau penginapan buat tamu-tamu. Buat tamu-tamu. Iya. Buat ini ya, buat orang tua yang mau nengokin wisuda di UUI atau nengok kos anaknya di sekitar sini kan banyak. Oh, ada penginapan juga. Jadi lengkap, ada penginapan, ada greenhouse, ada melon tadi, anggur, ada anggrek. Betul Mas Imam. Jadi tempat ini lumayan besar Mas. Jadi ini sejuk, semilir. Ini baru berapa lama nih Mas? Ini kita operasi baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tapi ya sudah prepare nanam anggrek, nanam apa gitu. Tapi kita launching baru 2 bulan. Waduh Mas Imam, ini memberikan inspirasi buat teman-teman para stalker yang memang ketika mendapatkan situasi yang nggak enak ini kadang-kadang
teman-teman langsung down ya. Jangan down. Nah, iya. Sekali-kali down. Betul, down, ekonomi down, akhirnya ya semua jadi down. Nah, ini hari ini kita mau dengerin sama-sama nih Mas Imam cerita bahwa apa Mas tadi Mas Imam punya statement gimana sebagai seorang itu? Yang penting badan boleh kena stroke. Badan boleh kena stroke. Ekonomi jangan ikut-ikutan stroke. Ekonomi jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan stroke. Nah, tuh. Aduh, stroker yang harus bahagia. Jadi ada pesan nih dari Mas Imam bahwa badan boleh kena stroke, tapi ekonomi jangan ikut-ikutan kena stroke. Wah, karena keren. apa? Karena yang memang kita amati, kita alami bahwa selama ini stroke itu tidak pandang bulu. Lah, jeleknya kenapa stroke banyak menyerang tulang punggung keluarga. Entah suami atau entah istri, kebetulan dia tulang punggung keluarga. Ketika suami sebagai tulang punggung keluarga terkena stroke, otomatis nggak ada pasokan ekonomi lagi ke keluarga. Betul, Istri betul. kacau, kemarin hanya jaga ke atau nunggu gaji dari suami, hasil kerja suami, tiba-tiba harus banding tulang menggantikan posisi suami sambil merawat suami. Kan berat sekali, betul, berat sekali. Nah, oleh karena itu saya tidak sekedar melahirkan slogan atau filosofi, tapi saya sudah persiapan diri saya untuk setiap saat membantu teman-teman khususnya para stroker yang mau membangkitkan ekonominya kembali. Waduh. Akan kita bimbing, silahkan datang ke tempat kami ini, nanti dikasih alamatnya. Wah, keren. Kita bimbing, mau usaha makanan boleh, mau buka rumah makan boleh, mau usaha pertanian boleh, mulai nyambung tanaman, okulasi sampai membuahkan tanaman kita bimbing, atau membuat makanan kecil seperti bakpia atau jenang dodol dan sebagainya. Pokoknya semua yang bisa menghasilkan uang dengan kondisi kita yang saat ini baru terkena stroke. Jadi Mas Imam ini mempersiapkan diri open house nih misalnya, open apa nih misalnya buat teman-teman stroker yang mau pulih ekonomi. Mas Imam membukakan istilahnya apa, pelatihan atau apa? Ya, semacam bimbingan aja, karena semua itu kita terapkan gratis tanpa biaya. Iya, silakan yang mau buka usaha atau apa saja kesini dulu, omong-omong dulu, nanti cocoknya mau buka apa atau mau usaha apa kita bisa sesuaikan, karena kebetulan Pak, alhamdulillah kita diberi kebisaan itu enggak sedikit. Jadi sama Tuhan, sama Allah ya subhanahu wa ta'ala, kita diberi beberapa kebisaan yang dulu pada waktu saya belajar mencari ilmu kemana-mana. Sebagai contoh, saya belajar membuat balado sanjay, saya harus ke Bukit Tinggi Padang. Itu tahun 90-an. Saya ke sana 3 bulan hanya mempelajari bagaimana buat keripik yang ada di relasi balado. Waduh, sampai luar biasa. Itu salah satu contoh, dan masih banyak kebisaan saya yang lain yang bisa diterapkan baik oleh saya maupun teman-teman yang berkenan. Wah, keren banget. Jadi Mas Imam siap membagikan untuk teman-teman stroker nih. Betul. Yang mau nanti alamat nanti kita tulis. Bisa boleh menghubungi Mas Imam? Boleh, nanti nomor teleponnya boleh nanti nomor teleponnya juga akan dituliskan nih. Ini luar biasa nih, karena memang stroker ini butuh juga untuk pemulihan. Pokoknya wah, jadi apa yang bisa kita aturkan monggo diambil dari diri dan situasi yang ada di sekitar saya. Mau diambil manfaatnya monggo. Yang penting yaitu tadi kita harus tetap semangat dan pikiran harus bahagia, positif. Yang pasti tetap positif. Iya. Cuman itu Mas Imam, saya juga jadi pengen belajar saxophone piye. Boleh, tapi ya jangan sekarang.
Kalau sekarang namanya menghina saya. Iya, dari saya belum bisa buka. Belum bisa buka. Iya, tapi iya. kena niupnya bisa. Oh, ini bisa ya. Hanya setengah oktav pakai ini, tapi ya enggak bagus. Iya, podo dolan gitar aku iso main tapi iki ora iso iki, Mas. Kalau gitar mending masih bisa untuk genjreng. Iya. Yang kiri kan masih aktif. Masih bisa ya. Nah, saya besok kalau sudah nih ya main biola, tapi sekarang ya belum bisa. Belum Pegang bow belum bisa. Waduh, terima kasih loh Mas Imam nih, bincang-bincang siang hari ini sangat berkesan dan banyak hal-hal yang positif dari Mas Imam. Benar, luar biasa. Saya sangat bersemangat nih Mas Imam nih. Betul. Bener Mas Imam. Nah Mas Imam, terakhir ada pesan-pesan buat para stroker apa Mas Imam? Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita nggak tahu kapan kita mau dipanggil. Anak-anak yang lebih muda dari kita ternyata banyak yang mendahului kita. Oke. Kita harus selalu memposisikan bahwa kita ini bisa. Dengan cara kita melepaskan hal-hal negatif. Misalnya dengan adanya anugerah stroke ini, berarti kita harus ikhlas menerima. Harus ikhlas menerima, sabar menjalani. Iya, belajar, berlatih, bertahap itu semboyannya. Kemudian dengan kita menjalani kesabaran lewat ikhlas tadi, maka timbulnya semangat. Ikhlas, kemudian sabar, semangat yang timbul. Semangat yang tinggi. Iya, semangat itu enggak ada yang jua. Semangat tinggi bisa timbul karena kita ikhlas dan sabar menjalani. Karena ikhlas menerima apa yang Tuhan sudah percayakan saat ini dan sabar menjalani. Nah, timbulnya semangat. Aduh, Mas Imam. Iya. Matur suwun sangat tuh. Mas Imam, ini ada kenang-kenangan nih dari kami. Ini resiko jatuh kalau misalkan Mas Imam kemana jalan. Nanti bisa tempel ini ya. Dari teman-teman Kresna ini saya kebetulan ada di Kresna. Kresna itu komunitas rehabilitasi stroke holistik Nusantara. Nah, kita juga sedang mencari bagaimana ide-ide ekonomi untuk teman-teman stroke nih. Saya dapetin dari saya taruh nggih Mas Imam. Monggo. Nyuwun sewu Mas Imam. Nyuwun sewu. Sama-sama stroke jadinya jadi kenal nih, banyak sedulur gitu malahan gitu. Aduh, dari Pak Asep kita kenal nih. Salam buat Pak Asep deh. Iya. Jadi ya itu tadi Pak, kalau kita mau ngobrol itu nggak akan habis karena obrolan kita insya Allah melebihi obrolannya orang sehat. Keren. Ya toh? Kita stroke tapi orang sehat akan kaget ketika kita menampung dan memperkerjakan orang sehat. Nah, kita stroke malah memperkerjakan orang sehat. Iya. Keren. Iya. Oke, Bapak Ibu para stroker, terima kasih loh, ini Mas Imam sudah membagikan bagi kita semuanya bahwa stroke itu bukanlah hambatan, tapi membuat kita lebih maju lagi. Tadi banyak hal yang sudah Mas Imam sampaikan. Oke, terima kasih, sampai jumpa, dan berkati semuanya ya. Stroker harus bahagia. Amin. Sukses, semangat para stroker.